Perkenalkan, nama saya Amir Mahmudi, NIM L1A119085. Saya akan mempresentasikan tentang tutorial tentang sholat gerhana matahari. Saya dari Universitas Jambi, Fakultas Kehutanan 2019. Langsung saja, yaitu yang pertama kita rapatkan niatnya, yaitu usolli sunatan likhusufi samsi imaman lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Yang ketiga membaca iftitah. Doa iftitah dibaca bebas, bisa memilih ayat yang pendek, pertengahan maupun yang panjang, asalkan didasarkan pada riwayat yang sahih. Yang keempat yaitu membaca ta'awuz. Ta'awuz juga dibaca dengan pelan. Yang kelima membaca surah. Jika mampu membaca surah Al-Baqarah atau surah lain yang panjang kira-kira sama. Jika tidak mampu Al-Baqarah, maka bebas memilih surah yang lain, baik yang panjang maupun yang pendek. Yang ke-12 yaitu iktidal. Pada saat ini baca tasmi dilafalkan. Yang ke-13 yaitu sujud. Setelah iktidal dan baca doa tasmi, sujud langsung dilakukan. Sujud juga diusahakan lama. Sujud dilakukan 2 kali dan selai duduk di antara 2 sujud sebagai sholat isya. Yang ke-14 yaitu berdiri dari sujud untuk melakukan rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua ini yang dilakukan sama persis dengan rakaat yang pertama, hanya saja durasi waktu lebih pendek. Al-Fatihah dan surat dibaca, lalu ruku, lalu iktidal, lalu baca Al-Fatihah dan surah, lalu ruku, lalu iktidal sebagai dalam rakaat pertama dilakukan dua kali berdiri dan 2 kali ruku. Maka pada rakaat yang kedua ini juga dilakukan 2 kali berdiri dan 2 kali ruku. Yang ke-15 yaitu sujud. Setelah iktidal, maka gerakan dilanjutkan dengan sujud 2 kali yang selai duduk di antara duduk 2 sujud. Sujud pada rakaat yang kedua ini juga lama, tetapi lebih pendek daripada sujud pada rakaat pertama. Yang ke-16 yaitu salam. Hukum sholat gerhana ini yaitu adalah sunnah muakkad tanpa membedakan apakah gerhana matahari maupun gerhana bulan, dalam kondisi safar maupun mukim. Sholat gerhana ini disunahkan dilakukan di masjid karena Rasulullah melakukannya di masjid. Kesunahan ini tidak membedakan apakah sholat gerhananya dilakukan berjamaah ataukah munfarid. Pelaksanaan sholat gerhana ini yaitu awal waktu saat sholat gerhana mulai diizinkan adalah ketika gerhana mulai terjadi. Pada saat itu sholat gerhana sudah boleh dilakukan. Jika pelaksanaannya sebelum terjadi gerhana, lalu di tengah-tengah sholat baru gerhananya terjadi, maka sholatnya tidak sah karena sholat tersebut dilakukan sebelum masuk waktu. Hal ini sama dengan orang yang sholat zuhur jam 10 pagi atau sholat asar jam 13.00. Akhir waktunya ditandai ketika matahari atau bulan kembali normal. Dalam rentang waktu tersebut, sholat gerhana sah dilakukan seorang muslim bisa memilih di awal waktu, di tengahnya atau di akhir. Jika dia sholat di akhir waktu, lalu di tengah sholat gerhana sudah lenyap, maka sholatnya tetap disempurnakan dan dihitung sah karena dia telah mengawali sholat pada waktunya. Keikutsertaan wanita dalam sholat gerhana ini hukumnya sunnah karena wanita diizinkan ikut sholat gerhana karena istri Nabi Aisyah dan Asma ikut sholat gerhana saat Rasul menyelenggarakan sholat gerhana itu. Sholat gerhana ini dilakukan dengan adanya khutbah. Khutbah yang dilakukan cukup 1 kali, tidak perlu 2 kali dengan mengisahkan pada khutbah Jumat. Jumlah khutbah
cukup sekali karena qadir hadis di atas memang hanya sekali. Lagi pula dalam urusan ibadah tidak boleh ada kias. Hanya saja khutbah 2 kali adalah pendapat yang islami dan memiliki dasar yang cukup kuat. Terutama penguat dari Athar Tabi'i yang bernama Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah sebagai tersebut dalam kitab Al-Mun karya Asy-Syafi'i. Oleh karena itu, seyogyanya dalam perkara khutbah setelah sholat gerhana ini disikapi lebih longgar sebagai khutbah dalam salat id atau istiqo dan khutbah Arafah. Itulah hasil tutorial tentang sholat gerhana. Semoga yang menonton mendapat manfaat dan saya mendapat manfaatnya. Kurang dan lebih saya mohon maaf karena kehilapan dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.